jalan-jalan di tengah kebun sambil ngobrol, jadi dan obrolannya adalah obrolan yang insya Allah bermanfaat gitu ya. Saya ingin mengetahui tentang bagaimana sebetulnya kaitan leadership dengan kebutuhan daerah dan potensi atau kekurangan yang ada di daerah. Menghadapi daerah yang seperti itu, seorang pemimpin harus bagaimana? Yang jelas, yang pertama dia harus struggle ya. Dia struggle itu dia berani, tegas, tapi humanis. Ya, kenapa? Karena tantangan ke depan ini kan memang cukup berat ya. Betul. Apalagi kita menghadapi bonus demografi ke depan ini, khususnya para generasi muda, tidak mau ini harus jadi pemikiran kita. Karena kalau kita tidak mampu menjawab tantangan itu, ini akan jadi beban ya. Pemerintah, makanya seorang pemimpin di daerah itu mau tidak mau ke depan ini harus memberikan contoh teladan ya, contoh teladan sehingga pada generasi muda itu juga akan ya paling tidak kalau kita memberikan contoh atau panutan yang baik, mereka juga akan mau mendengar ya, akan mengikuti. Tapi kalau itu hanya lip service, hanya istilahnya jalannya yang ke kiri mata ke depan gitu, antara nurani ucap tekad langkahnya ini nggak seirama. Nah ini yang berbahaya, sehingga tidak ada girohnya ya. Artinya ketika kita memberikan nasihat kepada generasi muda, itu juga dia akan didengar kuping satu, keluar lagi kuping yang kiri gitu kan. Nah ini yang akhirnya jadi satu tugas cukup berat sebetulnya ya, apalagi zaman hari ini di mana media sudah begitu gencar ya, informasi tanpa batas. Nah kali ini kalau tidak difilter dengan baik ya, kita khawatir generasi berikutnya ini boleh dibilang ya bukan gagal ya, tapi paling tidak sesuai harapan para pendiri. Yang perlu kita pahami, Republik ini itu paling padat dulu itu kan dengan contoh-contoh yang sangat baik ya kepemimpinannya. Kan kalau dulu awal-awal masa pembangunan jumlah penduduk itu menjadi modal pembangunan, tapi kemudian ada kritikan bahwa jumlah saja tidak cukup, bukan yang penting itu bukan jumlah tapi kualitas gitu. Dan kemudian nanti juga ada tantangan, bukan sekedar berkualitas sekedar, tapi harus menjadi SDM yang unggul gitu, yang kompetitif. Bagaimana contohnya ada yang unggul dan kompetitif pada generasi muda tentunya? Ya itu harus melalui pelatihan ya, harus melalui juga kolaborasi di antara pemimpin juga potensi-potensi yang ada di wilayah itu sendiri. Bagaimana dengan bisa berdiri sendiri gitu. Bagaimana dengan inovasi, Pak? Nah, apakah itu juga termasuk? Itu sangat penting ya inovasi itu, karena tanpa inovasi itu akan stuck ya. Nah bagaimana para generasi muda ini diberikan motivasi untuk dia keluar ya, inovasinya, kreativitasnya, sehingga semangat daripada para generasi muda itu terekspor ya, yang terlihat. Nah kita sebagai yang tua lah yang boleh dibilang pada orang tuanya, itu mau tidak mau itu harus memberikan satu motivasi dan badan. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk obrolannya sambil jalan santai. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mengambil gambar kami, ya, mengikuti kami kemanapun. Terima kasih banyak untuk semua pihak, Ya, terutama kepada Assalamualaikum narasumber.